Namaku Belbina. Aku mempunyai kisah dari cita-citaku. Aku sadar setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda. Maka dari itu, izinkan aku untuk menceritakan secara singkat kisah dari cita-citaku. Inilah kisahku. Bagiku, keluarga adalah segalanya. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Aku anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahku adalah seorang petani kebun. Ibuku juga seorang petani kebun, sekaligus ibu rumah tangga. Aku sangat bersyukur terlahir sebagai anak seorang petani. Mereka adalah sosok yang memiliki jiwa pekerja keras. Bagiku, ayah adalah hidupku. Ibuku adalah satu-satunya tempat sandaran terkuat yang aku miliki di dunia ini. Aku melewati masa kecilku bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaraku yang sangat mencintai aku. Aku sangat bahagia bertumbuh bersama mereka. Sebagai orang tua, salah satu kewajiban ayah dan ibuku adalah menyekolahkan kami, anak-anak mereka. Aku adalah gadis kecil yang memiliki cita-cita dan berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti anak-anak lain. Ayahku mendaftarkanku di sebuah sekolah dasar, dan aku berhasil menempuh pendidikan selama 6 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, aku lanjut menempuh pendidikan sekolah menengah pertama. Ini adalah kali pertama aku jauh dari orang tua. Rasanya begitu berat, tapi aku harus mulai melangkah untuk menggapai cita-citaku. Saat itu, aku mulai belajar untuk mandiri, belajar untuk terus mengasah mentalku, agar aku mampu bersaing dengan teman-temanku yang lain. Waktu pun berlalu begitu cepat, di mana aku bangga bisa menyelesaikan pendidikan menengah pertamaku selama 3 tahun. Perjuanganku tidak sampai di situ. Rasa bangga yang kumiliki saat itu yang membawakanku terus melangkah untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas. Seperti anak-anak pada umumnya, yang jika ditanya mempunyai cita-cita, tetapi tidak tahu mau jadi apa. Walaupun begitu, impianku selalu bermekar. Aku mempunyai kisah masa kecilku, yang tentunya membuat aku menemukan sebuah titik dari sisi kepribadianku. Sepertinya jiwa penolong adalah sesuatu yang harus aku miliki. Dari sinilah aku menemukan cita-citaku, dan dengan begitu, aku tidak sulit untuk memilih sekolah menengah atas. Aku memilih sekolah menengah kejuruan. Keperawatan adalah jurusan yang tepat sesuai cita-citaku. Setelah lulus dari SMK, semangatku untuk lanjut ke perguruan tinggi harus pupus. Apalah daya, orang tuaku hanyalah seorang petani. Perguruan tinggi sepertinya tidak pernah terlintas dalam benak orang tuaku. Tetapi ayahku pernah bilang, yang petani hanyalah dirinya. Beliau memberikan kesempatan setiap anak-anaknya untuk tidak menjadi petani. Kata-kata ayahku menjadikan sebuah tantangan bagiku. Merantau adalah salah satu cara yang harus aku tempuh. Dengan harapan, cita-citaku tidak pupus begitu saja. Aku berusaha untuk mengembalikan semangatku. Dengan komitmen yang aku tanamkan dalam diriku adalah aku harus menggapai cita-citaku. Tidak peduli berapa tahun aku harus merantau. Tidak peduli berapa tahun usiaku saat masuk kuliah nanti. Yang di pikiranku saat itu adalah aku harus bisa menjawab tantangan ayahku. Harapanku diperindahkan Tuhan. Dia menempatkanku berada di antara orang baik di tanah rantau. Setelah 1 tahun berlalu, harapanku akhirnya mulai terjawab. Aku masuk ke perguruan tinggi negeri. Di tanah rantau, dengan biaya hidup yang cukup tinggi, uang yang dikirim orang tuaku sangat tidak cukup. Maka dari itu, aku berinisiatif untuk mencari kerja paruh waktu. Saat itu, aku mendapatkan pekerjaan di rumah tangga, menyetrika pakaian
situ, aku mencoba mencari pekerjaan sampingan lain. Ditambah lagi, aku mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik. Sehingga beberapa semester aku membiayai kuliah sendiri. Dengan segala usaha yang aku lakukan untuk tetap kuliah, bekerja dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Terkadang bekerja sampai jam 3 subuh. Waktu tidurku hanya 3 jam, karena jam 8 pagi aku harus berangkat kuliah. Semua yang aku lakukan agar bisa bertahan hidup di tanah rantau. Sepertinya aku tidak seberuntung seperti kisah dalam sebuah novel. Aku adalah seorang perempuan yang berjuang seorang diri di tanah rantau. Tapi perjuanganku dipatahkan oleh cobaan, yang pada akhirnya aku tidak mampu lagi untuk bertahan. Aku harus memutuskan untuk kembali ke tanah kelahiranku. Tapi harapanku tidak patah. Aku berusaha untuk tetap melanjutkan pendidikan. Tidak peduli aku harus belajar dari awal lagi. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru lagi. Berusaha untuk mengenali karakter teman-teman kuliah dari awal lagi. Tidak peduli lagi untuk lulus tepat waktu atau tidak. Yang terpenting bagiku adalah aku masih diizinkan untuk mendapatkan kesempatan menggapai cita-citaku. Dan akhirnya Tuhan memperindahkan harapanku lagi. Aku menyelesaikan kuliahku dan wisuda di tahun 2021 ini. Walaupun aku menempuh pendidikan sarjana keperawatan selama 5 tahun. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah waktu yang sangat terlambat dalam menyelesaikan pendidikan. Tapi bagiku ini adalah pencapaian yang harus aku banggakan karena aku sudah melewati bagian terpahitnya. Bagian ini juga bukanlah akhir dari kisah cita-citaku. Aku baru saja sampai pada cita-citaku dan aku selalu pada motoku. Jadilah seseorang yang haus akan ilmu. Maju terus jika benar, perbaiki jika salah. Ayah bunda yang tercinta, izinkan aku ungkapkan rasa terima kasih untuk semua yang kalian beri selama ini. Ayah bundaku, terima kasih atas segala cinta. Di dalam rasa izinkan aku melangkah maju, tak pakai suka duka di masa selanjutnya. Ayah bunda yang tercinta, izinkan aku ungkapkan rasa terima kasih untuk semua yang kalian beri selama ini. Ayah bundaku, terima kasih atas segala cinta. Di dalam rasa izinkan aku melangkah maju, tak
apa suka duka di masa ayah bundaku. Terima kasih atas segala cinta. Di dalam rasa izinkan aku melangkah maju, tak pakai suka duka.